Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Yang terhormat, Ibu Dr. Ramdaneli Astuti MPD selaku dosen pembahas. Yang terhormat, Bapak Dr. Andes Muncarno MPD selaku dosen pembimbing 1. Yang terhormat, Ibu Fadilah Khairani SPD MPD selaku dosen pembimbing 2. Baik, di sini izin memperkenalkan diri. Nama saya Helen Melinda, NPM 1713053060 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Di sini saya akan menyampaikan presentasi hasil untuk ujian komprehensif saya dengan judul Hubungan Pola Asuh Orang Tua dan Disiplin Belajar dengan Hasil Belajar Peserta Didik kelas 5 SD Muhammadiyah Metro Pusat di masa pandemi COVID-19. Yang pertama, pada abstrak, masalah dalam penelitian ini adalah rendahnya hasil belajar peserta didik. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan yang positif dan signifikan antara pola asuh orang tua dan disiplin belajar dengan hasil belajar peserta didik kelas 5 SD Muhammadiyah Metro Pusat. Jenis penelitian ini yaitu ex post facto korelasi. Populasi penelitian ini adalah peserta didik kelas 5 SD Muhammadiyah Metro Pusat yang berjumlah 222 peserta didik. Penentuan sampel menggunakan teknik probability sampling yaitu proportionate started random sampling yang berjumlah 69 responden. Alat pengumpulan data menggunakan angket dan studi dokumentasi. Analisis data menggunakan korelasi product moment dan multiple correlation dan didapat korelasi sebesar 0,547 dengan kontribusi sebesar 29,92% yang bertanda positif dengan kriteria sedang. Kata kunci, hasil belajar, disiplin belajar, pola asuh orang tua. Identifikasi masalah. Yang pertama, orang tua sibuk bekerja, sehingga orang tua acuh tak acuh dengan segala kegiatan belajar sang anak, mengakibatkan anak tidak mempunyai sikap disiplin belajar. Yang kedua, orang tua kurang menunjukkan ketertarikan mengenai kegiatan belajar anak. Ada beberapa peserta didik terlambat mengumpulkan tugas atau pekerjaan rumah. Selanjutnya, hasil belajar tematik peserta didik rendah. Sebagian besar peserta didik belum mencapai KKM. Rata-rata nilai mid semester peserta didik kelas 5 yang tuntas hanya 107 atau 48,11%. Dan peserta didik yang belum tuntas sebanyak 115 atau 51,89% dari total 222 peserta didik. Rumusan masalah. Yang pertama, apakah terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara pola asuh orang tua dengan hasil belajar peserta didik kelas 5 SD Muhammadiyah Metro Pusat di masa pandemi COVID-19? Yang kedua, apakah terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara disiplin dengan hasil belajar peserta didik kelas 5 SD Muhammadiyah Metro Pusat di masa pandemi COVID-19? Selanjutnya, apakah terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara pola asuh orang tua dengan disiplin belajar peserta didik kelas 5 SD Muhammadiyah Metro Pusat di masa pandemi COVID-19? Yang terakhir, apakah terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara pola asuh orang tua dan disiplin belajar dengan hasil belajar peserta didik kelas 5 SD Muhammadiyah Metro Pusat di masa pandemi COVID-19? Selanjutnya, ruang lingkup penelitian. Yang pertama, jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian korelasi. Yang kedua, subjek dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas 5 kelas Usman RA, Isa RA, Abu Bakar RA, Ali RA, Zakaria RA, Yahya AS, dan Umar RA di SD Muhammadiyah Metro Pusat yang berjumlah 222 peserta didik. Yang ketiga, objek dalam penelitian ini adalah pola asuh orang tua dan disiplin belajar dengan hasil belajar peserta didik kelas 5 SD Muhammadiyah Metro Pusat. Yang keempat, penelitian ini dilaksanakan di SD Muhammadiyah Metro Pusat yang beralamatkan di Jalan Raden Intan nomor 92, Kelurahan Imapuro, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro Lampung. Selanjutnya, penelitian ini dilaksanakan selama 6 bulan, mulai dari bulan November 2020 sampai bulan Maret 2021. Selanjutnya, pelaksanaan penelitian. Yang pertama ada penelitian pendahuluan. Sebelum melaksanakan penelitian, peneliti melakukan beberapa persiapan, yaitu memberi surat izin penelitian pendahuluan ke SD Muhammadiyah Metro Pusat. Setelah mendapatkan surat balasan dari sekolah yang akan diteliti, peneliti melakukan penelitian pendahuluan untuk melakukan observasi dan wawancara serta mendapatkan dokumentasi pada tanggal
12 sampai 14 November 2020. Setelah mendapatkan data, peneliti membuat instrumen penelitian berupa angket untuk mendapatkan data penelitian. Selanjutnya, peneliti melakukan uji coba instrumen di SD Muhammadiyah Makassar Pusat pada hari Senin 8 Februari 2021. Selanjutnya, pelaksanaan dan pengumpulan data penelitian. Data yang diambil dalam penelitian ini berupa instrumen angket tentang pola asuh orang tua dan disiplin belajar. Pengumpulan data dilaksanakan selama 1 hari, yaitu pada tanggal 25 Februari 2021. Penelitian ini dilakukan dengan mengisi angket pola asuh orang tua dan disiplin belajar secara offline kepada 69 responden peserta didik kelas 5 SD Muhammadiyah Mitra Pusat. Selanjutnya, uji prasyarat instrumen. Yang pertama ada uji validitas. Berdasarkan uji validitas instrumen variabel X1 dengan R tabel sebesar 0,361, diketahui bahwa item pernyataan valid sebanyak 20 pernyataan. Berdasarkan uji validitas instrumen variabel X2 dengan R tabel sebesar 0,361, diketahui bahwa item valid sebanyak 22 pernyataan. Selanjutnya, uji reliabilitas. Berdasarkan hasil perhitungan dari rumus korelasi Alpha-Cronbach atau R11, dikonsultasikan dengan nilai tabel R produk momen dengan DK-1 sama dengan 29, signifikansi atau alfa sebesar 5% diperoleh R tabel sebesar 0,367, sehingga diketahui bahwa R11 pada instrumen pola asuh orang tua didapati 0,785, lebih besar dari R tabel sebesar 0,367. Hal ini berarti R hitung lebih besar dari R tabel. Instrumen dinyatakan reliable. Diketahui juga bahwa R11 pada instrumen disiplin belajar didapati 0,816 lebih besar dari R tabel sebesar 0,367. Hal ini berarti R hitung lebih besar dari R tabel. Instrumen dinyatakan reliable. Baik, selanjutnya data variabel X dan Y. Yang pertama data hasil belajar atau Y. Peneliti melakukan perhitungan kelas interval sebelum mengetahui frekuensi setiap data nilai. Sesuai dengan perhitungan, maka diperoleh kelas interval dengan panjang kelas yaitu 3. Skor terbesar 90 dan skor terkecil 70. Data pola asuh orang tua X1. Peneliti melakukan perhitungan kelas interval sebelum mengetahui frekuensi setiap data nilai. Perhitungan panjang kelas interval untuk memudahkan peneliti dalam menentukan data nilai. Sesuai dengan perhitungan, maka diperoleh kelas interval dengan panjang kelas yaitu 5. Skor terbesar yaitu 73 dan skor terkecil 39. Selanjutnya, data disiplin belajar pada X2, peneliti melakukan perhitungan kelas interval sebelum mengetahui frekuensi setiap data nilai. Perhitungan panjang kelas interval untuk memudahkan peneliti dalam menentukan data nilai. Sesuai dengan perhitungan, maka diperoleh kelas interval dengan panjang kelas yaitu 6, dengan skor terbesar 68 dan skor terkecil 28. Selanjutnya hasil uji normalitas. Variabel X1 yaitu pola asuh orang tua, perhitungan manual uji normalitas untuk variabel X1 perhitungan manual uji normalitas untuk variabel X1 membandingkan C kuadrat hitung dengan C kuadrat tabel untuk alfa sama dengan 0,05 dengan DK sama dengan K-1 sama dengan 7-1 sama dengan 6. Pada tabel C kuadrat didapatkan C kuadrat tabel sebesar 12,592. Sehingga sesuai dengan kaidah menyatakan bahwa C kuadrat hitung sebesar 5,475 lebih kecil dari C kuadrat tabel sebesar 12,592, yang artinya data variabel X1 berdistribusi normal. Selanjutnya, variabel X2 atau disiplin belajar, perhitungan manual uji normalitas untuk variabel X2 membandingkan X2 hitung dengan X2 tabel yaitu alfa sama dengan 0,05 dengan DK sama dengan K-1 sama dengan 7-1 sama dengan 6. Pada tabel C kuadrat didapatkan X kuadrat tabel sebesar 12,592 sehingga sesuai dengan kaidah menyatakan bahwa C kuadrat hitung sebesar 1,7552 lebih kecil dari C kuadrat tabel sebesar 12,592 yang artinya data variabel X2 berdistribusi normal. Selanjutnya variabel Y hasil belajar perhitungan manual uji normalitas untuk variabel membandingkan C kuadrat hitung dengan C kuadrat tabel untuk alfa 0,05 dengan DK sama dengan K-1 sama dengan 7-1 sama dengan 6.
Pada tabel C kuadrat didapatkan C kuadrat tabel sebesar 12,592, sehingga sesuai dengan kaidah menyatakan bahwa C kuadrat hitung sebesar 3,932 lebih kecil dari C kuadrat tabel sebesar 12,592, yang artinya data variabel Y berdistribusi normal. Hasil uji linearitas. Hasil dari uji linearitas X1 dengan Y didapati bahwa F hitung sama dengan 1,15. Interpretasi sesuai dengan F tabel, DK pembilang sama dengan K-2 sama dengan 30, min 2 sama dengan 28, dan DK penyebut sama dengan N, min K sama dengan 69, min 30 sama dengan 39, dengan alpha sama dengan 0,05, maka diperoleh F tabel sebesar 1,76. Sesuai kaidah yang menyatakan bahwa F hitung sama dengan 1,15 lebih kecil dari F tabel sebesar 1,76, hal ini berarti data berpola linear. Selanjutnya, hasil dari uji linearitas X2 dengan Y didapati bahwa F hitung sebesar 0,22, interpretasi sesuai dengan F tabel, DK pembilang sama dengan K-2 sama dengan 32 min 2 sama dengan 30, dan DK penyebut N min K sama dengan 69, min 32 sama dengan 37, dengan alpha sama dengan 0,05, maka diperoleh F tabel 1,79 sesuai dengan kaidah yang menyatakan bahwa F hitung sama dengan 0,22 lebih kecil dari F tabel 1,79. Hal ini berarti data berpola linear. Selanjutnya, hasil uji hipotesis, hubungan pola asuh orang tua dan hasil belajar peserta didik kelas 5 SD Muhammadiyah yang terpusat di masa pandemi COVID-19. Berdasarkan hasil perhitungan uji hipotesis diperoleh hasil koefisien korelasi antara X1 dengan Y sebesar 0,500 bertanda positif dengan kriteria sedang. Kontribusi variabel X1 pola asuh orang tua dengan Y hasil belajar peserta didik sebesar 24,97%. Hal ini berarti hipotesis diterima, artinya terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara pola asuh orang tua dan hasil belajar peserta didik kelas 5 SD Muhammadiyah yang terpusat di masa pandemi COVID-19. Selanjutnya, banyak faktor yang mempengaruhi hasil belajar peserta didik. Pada umumnya, banyak yang berpendapat bahwa peserta didik memiliki hasil belajar yang tinggi disebabkan oleh kecerdasan intelektual yang dimilikinya. Tidak hanya kecerdasan intelektual yang tinggi, namun juga terdapat faktor-faktor lain yang mempengaruhi hasil belajar, yaitu salah satunya faktor yang mempengaruhi hasil belajar menurut Slameto tahun 2013 halaman 54, yaitu faktor eksternal, terdiri dari lingkungan keluarga, cara orang tua mendidik, suasana rumah, relasi antar anggota keluarga, di mana dalam pengasuhan seorang anak akan memperoleh perkembangan yang baik apabila pola asuh yang diterapkan orang tuanya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi dari setiap individu atau anak. Selanjutnya, hubungan disiplin belajar dengan hasil belajar peserta didik kelas 5 SD Muhammadiyah Mitra Pusat di masa pandemi COVID-19. Berdasarkan perhitungan diperoleh koefisien korelasi variabel X2 dan variabel Y sebesar 0,416, berarti korelasi tersebut bertanda positif dengan kriteria sedang. Selanjutnya, kontribusi X2 atau disiplin belajar dengan variabel Y, hasil belajar peserta didik sebesar 17,32%. Hal itu berarti terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara disiplin belajar dengan hasil belajar peserta didik kelas 5 SD Muhammadiyah yang terpusat di masa pandemi COVID-19. Peserta didik yang memiliki sikap disiplin belajar tentunya akan selalu merencanakan atau menjadwalkan belajar dengan baik, sehingga setiap harinya mereka belajar secara teratur. Dengan demikian, diharapkan anak secara kontinu setiap harinya sesuai dengan jadwal yang mereka buat. Peserta didik yang menyadari bahwa belajar merupakan kebutuhan dan kewajiban, dengan sendirinya peserta didik tersebut akan belajar tanpa adanya paksaan, sehingga rasa malas dan enggan dapat teratasi untuk dapat belajar secara maksimal. Begitupun sebaliknya, jika peserta didik tidak memiliki sikap disiplin belajar secara teratur, sudah dipastikan mereka akan belajar secara tidak teratur, sehingga tidak memiliki jadwal belajar. Tentunya kedua hal tersebut dapat menyebabkan naik atau turunnya hasil belajar peserta didik. Selanjutnya, hubungan pola asuh orang tua dengan disiplin belajar peserta didik kelas 5 SD Muhammadiyah Mitra Pusat di masa pandemi COVID-19. Berdasarkan perhitungan, diperoleh koefisien korelasi variabel X1 dan variabel X2 sebesar 0,429, berarti korelasi tersebut bertanda positif dengan kriteria sedang. Selanjutnya, kontribusi X2 di disiplin belajar dan variabel Y hasil belajar peserta didik kelas 5
sebesar 18,43%. Hal itu berarti terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara pola asuh orang tua dengan disiplin belajar peserta didik kelas 5 SD Muhammadiyah Mitra Pusat di masa pandemi COVID-19. Selanjutnya, salah satu perilaku pengasuhan yang dilakukan oleh orang tua adalah menanamkan sikap disiplin, terutama disiplin dalam belajar. Menanamkan sikap disiplin merupakan salah satu upaya orang tua dalam melakukan kontrol terhadap anaknya. Penanaman sikap disiplin belajar biasanya dilakukan agar anak dapat menguasai satu kompetensi, merencanakan atau menjadwalkan belajar dengan baik sehingga setiap harinya mereka belajar secara teratur, melakukan pengaturan diri, dapat mentaati aturan, dan mengurangi perilaku yang menyimpang. Serta kebiasaan yang ditanamkan oleh orang tua dan orang-orang dewasa di dalam lingkungan keluarga akan terbawa oleh anak dan sekaligus memberikan rekam jejak terhadap perilaku disiplin anak ke depannya. Dalam menanamkan sikap disiplin belajar pada anak, orang tua perlu menerapkan pola asuh yang tepat dan harus sesuai dengan kondisi masing-masing keluarganya. Tidak dapat dipungkiri bahwa pola asuh orang tua yang diberikan dapat mempengaruhi hasil belajar, dapat mempengaruhi disiplin belajar peserta didik dalam belajar. Selanjutnya, hubungan pola asuh orang tua dan disiplin belajar dengan hasil belajar peserta didik kelas 5 SD Muhammadiyah Mitra Pusat di masa pandemi COVID-19 berdasarkan hasil yang diperoleh dalam uji signifikansi atau uji F yang telah dilakukan, maka F hitung sebesar 14,11 lebih besar dari F tabel sebesar 3,17. Berarti HO ditolak dan HA diterima. Artinya terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara pola asuh orang tua dan disiplin belajar peserta didik kelas 5 SD Muhammadiyah Mitra Pusat di masa pandemi COVID-19 dengan koefisien korelasi sebesar 0,547 yang bertanda positif dengan kriteria sedang. Selanjutnya, kontribusi variabel X1 dan X2 dengan Y sebesar 29,92%. Hal itu berarti pola asuh orang tua dan disiplin belajar secara bersama-sama memberikan pengaruh sebesar 29,92% terhadap hasil belajar peserta didik kelas 5 SD Muhammadiyah Mitra Pusat, sedangkan 70,08% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. Selanjutnya, menurut Susanto tahun 2016 halaman 5, baik atau tidaknya hasil belajar peserta didik tentunya tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi kecerdasan, minat dan perhatian, motivasi belajar, ketekunan, sikap, kebiasaan belajar, serta kondisi fisik dan kesehatan. Faktor eksternal meliputi keluarga, sekolah, dan masyarakat. Apabila penerapan pola asuh orang tua dan penanaman sikap disiplin peserta didik tepat dan baik, maka akan baik pula hasil belajar yang sebaliknya, apabila pola asuh orang tua dan penanaman sikap disiplin belajar diberikan kepada peserta didik kurang tepat dan baik, maka akan merendah hasil belajarnya. Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang diajukan oleh peneliti diterima. Selanjutnya, keterbatasan penelitian. Yang pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar dan penelitian ini hanya terdiri dari dua faktor, dari dua variabel, yaitu pola asuh orang tua dan disiplin belajar, sedangkan masih banyak faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajarnya, yaitu lingkungan belajar, minat, bakat, kebiasaan belajar, dan kecerdasan peserta didik itu sendiri. Yang kedua, tempat dan subjek penelitian juga menjadi keterbatasan dalam penelitian. Hal ini mengandung artian bahwa hasil penelitian yang berkenaan dengan pola asuh orang tua dan disiplin belajar dengan hasil belajar peserta didik kelas 5 SD Muhammadiyah Mitra Pusat yang dilakukan peneliti tidak dapat digeneralisasikan pada sekolah lain. Hal ini hanya dapat digeneralisasikan pada tempat dan populasi di mana penelitian ini dilaksanakan. Selanjutnya, populasi dalam penelitian ini hanya pada kelas 5 SD Muhammadiyah Mitra Pusat. Tentunya, hasil akan berbeda jika populasi dikembangkan lagi menjadi lebih besar. Selanjutnya, pada saat pengambilan data, peserta didik masih terlihat kesulitan untuk menyesuaikan pernyataan di dalam instrumen dengan keadaan yang sebenarnya. Simpulannya, terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara pola asuh orang tua dengan hasil belajar peserta didik kelas 5 SD Muhammadiyah Mitra Pusat di masa pandemi COVID-19 yang ditunjukkan dengan koefisien korelasi sebesar 0,500 berada pada taraf sedang, kontribusi variabel sebesar 24,97%. Yang kedua, terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara disiplin belajar dengan hasil belajar peserta didik kelas 5 SD Muhammadiyah Mitra Pusat
Di masa pandemi COVID-19 ditunjukkan dengan koefisien korelasi sebesar 0,416 berada pada taraf sedang. Selanjutnya, kontribusi variabel sebesar 13,32% terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara pola seorang tua dengan disiplin belajar peserta di kelas 5 SD Muhammadiyah terpusat. Di masa pandemi COVID-19 ditunjukkan dengan koefisien korelasi sebesar 0,429 dengan taraf sedang, kontribusi variabel sebesar 18,43%. Dan terakhir, terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara pola asuh orang tua dan disiplin belajar peserta didik dengan hasil belajar peserta didik kelas 5 SD Muhammadiyah terpusat di masa pandemi COVID-19 ditunjukkan dengan koefisien korelasi sebesar 0,547 berada pada taraf sedang. Kontribusi variabel sebesar 29,92%. Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka variabel X1 dengan Y memiliki kontribusi yang lebih besar, yaitu 24,97% dari variabel X2 dengan Y, yaitu 18,43%. Selanjutnya, saran yang pertama bagi peserta didik. Peserta didik diharapkan untuk lebih meningkatkan disiplin dalam belajar, seperti membuat rencana atau jadwal belajar, mengerjakan secara mandiri, dan mengerjakan tugas tepat pada waktunya. Belajar pada tempat dan suasana yang mendukung, dan belajar secara teratur agar memperoleh hasil belajar yang diinginkan. Yang kedua, pendidik. Pendidik sebenarnya tidak hanya sekedar menyampaikan materi kepada peserta didik, tetapi juga berkewajiban untuk mendidik peserta didik. Salah satu caranya itu menanamkan sikap disiplin pada saat pembelajaran. Selain itu juga, pendidik diharapkan dapat meningkatkan interaksi kepada orang tua mengenai pola asuh yang sesuai dengan karakter peserta didik. Selanjutnya, untuk orang tua hendaknya memperhatikan, mendorong, membimbing putra-putrinya dan meningkatkan hasil belajar. Salah satu caranya yaitu dengan menanamkan sikap disiplin belajar. Kemudian yang terakhir, bagi peneliti selanjutnya, pada peneliti lanjutan, peneliti menyarankan untuk dapat menganalisis variabel lainnya, yaitu menambahkan variabel lain yang terdapat hubungan dengan hasil belajar peserta didik, karena masih banyak variabel-variabel yang dapat meningkatkan dan memiliki hubungan dalam hasil belajar peserta didik yang baik. Bisa juga menggunakan sampel di kelas rendah atau bisa menambah sampel penelitian lagi agar hasil penelitian lebih akurat, sehingga hasil dari penelitian lanjutan tersebut dapat lebih maksimal dari penelitian ini. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.